Kembali lagi di channel Biosains. Kali ini, Biosains akan membahas materi konversi suhu Fahrenheit pada mata pelajaran IPA kelas 7. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Soal yang pertama. Di sini, soal yang pertama adalah 59 derajat Fahrenheit kita konversi atau kita ubah menjadi Celcius. Tetapi sebelum kita membahas soal, kita simak kembali nih nilai pembanding dari setiap suhu. Nilai pembanding Celcius adalah 5, nilai pembanding Reaumur 4, nilai pembanding Fahrenheit 9 ditambah atau kurang 32, nilai pembanding Kelvin itu 5 tambah kurang 273. Nah, jadi pada video kali ini Biosains akan menjelaskan tentang contoh soal konversi Fahrenheit ke Celcius. Ada dua soal. Konversi Fahrenheit ke Reaumur ada dua soal, konversi Fahrenheit ke Kelvin ada dua soal. Nah, setelah kita mengetahui nilai pembandingnya, baru kita dapat mengerjakan nih soal yang pertama. Soal yang pertama, 59 derajat Celcius harus kita ubah menjadi 59 derajat Fahrenheit, diubah menjadi derajat Celcius. Kita tulis dulu nih nilai pembanding dari soalnya. Celcius nilai pembandingnya adalah 5, sedangkan Fahrenheit nilai pembandingnya adalah 9. Setelah kita tulis, lalu kita kalikan dengan 59. Nah, masih ingat kan? Jika yang diketahui, kalau F-nya di depan itu diketahui, jika yang diketahui derajat Fahrenheit, maka dikurang 32. Nah, selanjutnya setelah tertulis semua, kita dalam kurung 59 dikurang 32. Jadi, kita hitung yang perkurangan terlebih dahulu. 5/9 kita tulis 59 kurang 32 sama dengan 27. Nah, setelah ini lalu langkahnya kita bagi terlebih dahulu. 27 dibagi dengan 9, 27 coret, 9 coret, hasilnya adalah 3. 27 dibagi 9 3, lalu 3 dikali dengan 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Jadi, konversi 59 derajat Fahrenheit dikonversi menjadi derajat Celcius adalah 15 derajat Celcius. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, di sini ada 77 derajat Fahrenheit, kita konversi menjadi derajat Reaumur. Nah, sama halnya, kita tulis dulu nih nilai pembanding dari Reaumur dan Fahrenheit. Nilai pembanding Reaumur itu 4, Fahrenheit itu 9 dikali 77. Nah, ingat, jika yang diketahui derajat Fahrenheit, maka dikurang 32. Lalu kita dalam kurung 77 dikurang 32. Kita kerjakan dulu nih yang di dalam kurung. 4/9 kita tulis lagi dikali 45. 77 dikurang 32 hasilnya 45. Lalu setelah ini 45 kita bagi dengan 9. 45 coret, 9 coret hasilnya adalah 5. 45 dibagi 9 hasilnya 5. 5 dikalikan dengan 4 dari sini. 5 kali 4 sama dengan 20. Maka hasil konversi 77 derajat Fahrenheit dikonversi menjadi Reaumur adalah 20. Soal yang ketiga. Di soal yang ketiga kita mengkonversi 95 derajat Fahrenheit kita konversi menjadi derajat Kelvin. Nah, setelah ini kita tulis dulu nilai pembandingnya. Nilai pembanding derajat Kelvin adalah 5, Fahrenheit 95/9 dikali 95. Nah, ingat, jika yang diketahui derajat Fahrenheit, maka dikurang 32. Nah, 32 dikurang. Lalu jika yang dicari derajat Kelvin, maka ditambah 273. Nah, jadi 5/9 kali 95 dikurang 32 tambah 273. Nah, memang ini agak panjang. Setelah itu, kita dalam kurung, kita hitung dulu yang pengurangan 95 dikurang 32. 5/9 kita tulis lagi,
dikali 63. 95 dikurang 32, 63 ditambah 273. 273 kita turunkan. Selanjutnya kita hitung yang perkalian dulu. 5/9 dikali 63. Caranya kita bagi dulu. 63 dibagi dengan 9. 63 coret, 9 coret. Hasilnya adalah 7. 7 dikalikan dengan 5. 5 kita turunkan. Ditambah 273. 7 kali 5 ditambah 273. Kita hitung dulu yang perkalian. 7 kali 5 sama dengan 35 ditambah 273. Maka hasil 35 ditambah 273 adalah 308. Maka soal nomor 3 konversi 95 derajat Fahrenheit kita konversi menjadi derajat Kelvin, hasilnya adalah 308. Inilah 3 contoh soal yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Soal yang keempat adalah kita mengkonversi 86 derajat Fahrenheit, kita konversi menjadi derajat Celcius, di mana kita tulis dulu nilai pembanding Celcius itu 5, nilai pembanding Fahrenheit itu 9 dikali 86. Lalu, saya ingatkan jika yang di depan itu F, berarti yang diketahui. Jika yang diketahui derajat Fahrenheit, maka dikurang 32. Kita kurung terlebih dahulu 86 dikurang 32. 5/9 kita turunkan. 86 dikurang 32 hasilnya adalah 54. Lalu setelah ini 54 kita bagi dengan 9. 54 coret, 9 coret, hasilnya adalah 6. 6 dikalikan dengan 5 dari sini. 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi 86 derajat Fahrenheit kita konversi ke derajat Celcius, hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Soal yang kelima. Soal yang kelima, di sini kita mengkonversi 104 derajat Fahrenheit, kita konversi menjadi derajat Reaumur. Maka sama, kita tuliskan dulu nilai pembandingnya. 5 atau 4 dari derajat Reaumur dan 9 dari derajat Fahrenheit. 4/9 dikali 104. Lalu dikurang 32. Kenapa? Karena yang diketahui derajat Fahrenheit. Kita kurung terlebih dahulu 104 kurang 32. 4/9 kita turunkan lagi, lalu dikali 104 kurang 32 hasilnya 72. 72 dibagi dengan 9. 72 coret, 9 coret, 72 dibagi dengan 9 hasilnya adalah 88 dikalikan dengan 4. 8 kali 4 hasilnya adalah 32. Maka konversi dari derajat Fahrenheit menjadi derajat Reaumur adalah 32. Soal yang keenam. Soal yang keenam kita mengkonversi 113 derajat Fahrenheit menjadi derajat Kelvin. Kita tulis saja nilai pembandingnya Kelvin, nilai pembandingnya adalah 59 Fahrenheit. 5/9 dikali 113. Lalu ingat, jika yang dicari derajat Fahrenheit, jika yang diketahui derajat Fahrenheit, maka dikurang 32. Kalau yang dicari di derajat Kelvin, maka ditambah 273. Kita hitung yang kurang dulu. Jadi yang pengurangan kita dalam kurung. 5/9 kita tulis dikali 113 kurang 32 hasilnya adalah 81 ditambah 273. Lalu kita hitung yang perkalian dulu. 5/9 dikali 81. Lalu kita bagi 81 dibagi dengan 9 hasilnya 81 coret 9 coret hasilnya adalah 9. 95 diturunkan 5. 9 kali 5 ditambah 273. 9 kali 5 kita kurung 9 kali 5 hasilnya adalah 45 diturunkan lagi 273. 45 ditambah 273 maka hasilnya adalah 318. Jadi konversi dari 113 derajat Fahrenheit menjadi derajat Kelvin adalah 318 derajat Kelvin. Jadi inilah contoh soal konversi Fahrenheit ke Celcius,
Fahrenheit ke Reaumur, Fahrenheit, dan ke Kelvin. Jadi silahkan dipahami video ini secara baik-baik. Baiklah, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Bioscience dengan cara menekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta subscribe channel YouTube Bioscience agar channel ini terus berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih.